Periodisasi Sastra Angkatan Pujangga Baru. Naskah Sumpah Pemuda yang dibacakan oleh Sugondo berhasil membangun semangat kebangsaan rakyat Indonesia, termasuk dalam bidang sastra. Bait ketiga Sumpah Pemuda seperti pembuktian akan jati diri sastra Indonesia yang selama ini masih menumpang gelar sastra Melayu. Perasaan ingin memiliki identitas dan mencirikan khas, terlebih lagi munculnya masalah akan banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka, menciptakan sebuah kobaran semangat untuk memperbarui periodisasi sastra. Sutan Takdir Ali Syahbana, Sanusi Pane, Armin Pane, dan Amir Hamzah. Para pujangga bertanah kelahiran Sumatera Utara ini merupakan tokoh yang menjembatani lahirnya semangat pembentukan identitas baru sebagai bentuk perlawanan kepada sensor-sensor yang diterapkan oleh Balai Pustaka. Dengan kecerdasan intelektual dan rasa cinta mereka akan kesusastraan, membuat mereka bekerja sama menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama Pujangga Baru. Penyebutan Angkatan Pujangga Baru dicetuskan oleh Aji Prosidi dari nama majalah Pujangga Baru itu sendiri yang bertujuan untuk melawan sensor dari Balai Pustaka. Terbitnya majalah Pujangga Baru dengan karakteristiknya yang mencolok lahir sebagai ikon perubahan kesusastraan di Indonesia. Karakteristik sastra Angkatan Pujangga Baru menggunakan bahasa Indonesia dan temanya tidak hanya tentang adat atau kawin paksa, tetapi berani mengangkat isu kompleks seperti emansipasi wanita, kehidupan kaum intelek, dan sebagainya. Bentuk puisi pada Angkatan Pujangga Baru adalah puisi bebas, yang mana puisi tersebut lebih mementingkan keindahan bahasa. Karya-karya pada angkatan ini berorientasi ke barat-baratan dengan aliran yang disebut romantik idealis, di mana aliran itu dianggap sebuah gebrakan baru dalam sejarah sastra Indonesia. Namun, seperti namanya, perbedaan dan perubahan tidak selamanya diterima dengan apik di Indonesia. Kelahiran Angkatan Pujangga Baru sempat menimbulkan polemik kebudayaan. Pencampuran bahasa asing dan bahasa daerah di dalam karya sastra dianggap oleh para guru besar sastra Indonesia yang saat itu masih setia pada pemerintahan kolonial dapat merusak bahasa Melayu yang selama ini mereka pakai. Perang pena kemudian terjadi ketika pemikiran kebarat-baratan ala Sutan Takdir Ali Syahbana menimbulkan polemik di antara para sastrawan ternama. Figur Muhyamin yang selama ini besar di Angkatan Pujangga Baru tidak menyukai pemikiran ala barat yang jauh ke depan. Muhyamin masih senang meromantisasi masa lalu karena menurutnya Indonesia dan sejarahnya masih perlu dilestarikan. Di sisi lain, Sanusi Pane yang cenderung berkiblat ke timur memiliki pemikiran yang serupa dengan Muhyamin. Kebudayaan kita sudah cukup banyak bernilai luhur, katanya. Sehingga berangkat dari polemik kesusastraan tadi, perkembangan karya sastra Angkatan Pujangga Baru disebutkan sedikitnya terpengaruh oleh 4 negeri, yaitu Belanda, India, Parsi, dan Jawa, atau biasanya dikelompokkan dalam 2 konsep pembaruan. Konsep pembaruan yang pertama adalah konsep pembaruan yang berorientasi ke baratan, dipelopori oleh Sutan Takdir Ali Syahbana, serta tampak jelas pula dalam karya-karya Armin Pane dan J.E.T. Tengkeng. Pembaruan yang kedua adalah konsep pembaruan ketimuran yang berorientasi ke timur, dipelopori oleh Sanusi Pane dan tampak pula pada karya sastra Amir Hamzah. Angkatan Pujangga Baru meninggalkan jejak-jejak fenomenal seperti Layar Terkembang 1936 karya Sutan Takdir. Novel ini mengisahkan perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Novel ini banyak memperkenalkan masalah-masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru, menuju ke pemikiran yang lebih modern. Nyanyi Sunyi 1937 karya Amir Hamzah merupakan buku kumpulan puisi yang ditulis kira-kira setelah ia dipaksa menikahi Putri Sultan Langkat.
Puisi-puisinya terkenal sulit dibaca dan bentuknya lebih bebas daripada syair tradisional Melayu. Doa 1931 karya Sanusi Pane. Puisi ini menggambarkan kerinduan penulis terhadap kekasihnya dan keinginan untuk merasakan cinta yang disampaikan olehnya. Penulis telah lama menanti dan mencari kehadiran kekasihnya. Belenggu 1938 karya Armin Pane menceritakan tentang cinta segitiga antara seorang dokter, istrinya, dan temannya. Cinta segitiga ini akhirnya membuat mereka semua kehilangan orang yang paling dicintai. Periodisasi sastra angkatan Pujangga Baru sayangnya harus berhenti ketika Indonesia mulai menjemput kemenangannya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Bentuk sastra pada zaman itu banyak yang berorientasi kepada semangat juang demi kemerdekaan, berfokus pada Indonesia dan tidak lagi menggaungkan modernitas pemikiran bangsa Barat. Tokoh-tokoh perjuangan mulai bermunculan. Sastrawan yang menyuarakan kemerdekaan melalui karyanya mulai kelihatan. Chairil Anwar dan pasukannya bersiap membuka sebuah era baru yang disebut Angkatan 45. Dan dari sinilah Angkatan Sastra yang baru mulai dibuka. Kesimpulan, Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan sastra Indonesia yang muncul pada tahun 1933. Angkatan ini lahir sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis para sastrawan, serta sebagai bentuk semangat kebangsaan yang diusung oleh Sumpah Pemuda. Angkatan Pujangga Baru ditandai dengan karakteristik penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, tema yang berani, puisi bebas, dan berorientasi ke barat-baratan. Angkatan ini sempat menimbulkan polemik kebudayaan, tetapi juga meninggalkan karya-karya fenomenal yang menjadi tonggak perkembangan sastra Indonesia.